Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 bab iman kepada malaikat. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat closed circuit television atau CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan sesuatu, apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang beriman akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena merasa diawasi oleh malaikat. Kualitas iman seseorang dapat dilihat dari sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Keimanan akan tumbuh dan berkembang bila syariat Islam dilaksanakan dengan sepenuh hati. 6 rukun iman, salah satunya adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus diamalkan dengan sepenuhnya guna memperoleh kesempurnaan iman. Pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Pengertian iman kepada malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malak, jamaknya malaika. Kata malak berasal dari akar kata ngalak atau aluka yang artinya risalah atau mengemban amanat. Jadi, pengertian iman kepada malaikat dapat diartikan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak akan membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Dalil yang lainnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Penciptaan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Dalilnya terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 1. Perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Malaikat ghaib, manusia nyata, jin ghaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah. Manusia dan jin ada yang taat dan ada yang durhaka kepada Allah. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia dan jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. Manusia dan jin makan, minum, tidur, dan menikah. Malaikat memiliki akal pikiran yang statis, manusia memiliki akal pikiran yang dinamis, jin pun memiliki akal pikiran. Jumlah malaikat. Jumlah malaikat sangatlah banyak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Namun, setiap orang yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran.
Bukti bahwa malaikat berjumlah ribuan adalah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9, yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nama malaikat dan tugasnya. Dari sekian banyak jumlah malaikat, ada 10 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran dan hadis. Nama-nama malaikat tersebut antara lain 1. Malaikat Jibril. Jibril yaitu malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Tugas malaikat Jibril antara lain 1. Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. 2. Menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa putra Maryam. 3. Membelah dada Rasulullah untuk dibersihkan dari sifat buruk dan isi iman, Islam, yakin, dan hilim atau sabar. 4. Menemani Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Tugas malaikat Mikail antara lain 1. Membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lainnya yang ada di muka bumi ini. 2. Mengatur air dan menurunkan hujan atau petir. Ketika malaikat Jibril menjalankan tugas membelah dada Nabi Muhammad SAW, malaikat Mikail mengambil peran sebagai pengambil air Al-Kautsar atau air Zam-Zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. 4. Mendampingi Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril. Dan yang kelima, menyampaikan lembaran kepada malaikat maut yang berisi tulisan secara detail nama, tempat, sebab-sebab meninggalnya seseorang yang akan dicabut nyawanya. 3. Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. 4. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sangkakala akan ditiup sebanyak 3 kali. Pertama, untuk menakutkan, kedua, untuk mematikan, ketiga, untuk menghidupkan atau membangkitkan kembali. 5. Malaikat Munkar. 6. Malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Pertanyaan malaikat Munkar Nakir yaitu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jawaban bagi pertanyaan tersebut adalah, Tuhanku adalah Allah, Nabiku Muhammad SAW, dan agamaku adalah Islam. Bagi yang bisa menjawab demikian, akan diberikan keluasan dan diterangkan kuburnya sampai hari kebangkitan. Bagi yang tidak bisa menjawabnya, akan mendapatkan siksa sampai hari kebangkitan. 7. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. 8. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Raqib dan Atid sangat jujur dan tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda dan perilaku orang yang beriman kepada malaikat antara lain 1. Menaati Allah dan Rasul-Nya. 2. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. 3. Mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. 4. Selalu berhati-hati dalam segala perkataan dan perbuatan. 5. Selalu berpikir positif. Yang keenam, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Hikmah beriman kepada malaikat antara lain 1. Dapat mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. 2. Melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. 3. Tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat.
4. Terhindar dari perilaku percaya terhadap takhayul dan khurafat. 5. Menumbuhkan perilaku istiqomah dalam menjalankan syariat. 6. Melahirkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam berjuang untuk melakukan kebaikan. Demikian pembahasan pada materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.